Bab 020. Setelah menempuh waktu hampir 3 jam pesawat yang membawa Aida dan Farel kini landing dengan selamat. Farel sengaja menunggu pesawat benar-benar landing dengan sempurna baru ia akan membangunkan Aida istri tercintanya. "Sayang, ayo bangun, kita sudah sampai," ucap Farel membangunkan Aida sambil menepuk lembut badan Aida. "Kok baru bangunin Aida sayang?" ucap Aida ketika melihat pesawat yang sudah hampir kosong sambil mengucek kedua matanya yang masih merasa ngantuk. Hanya dengan bersikap begitu Farel benar-benar merasa gemes dengan Aida. Dengan spontan Farel mencubit gemes wajah istrinya itu sambil mengecup lembut bibir Aida, dan lagi Farel berhasil membuat Aida tersipu malu. Ia kini harus benar-benar mempersiapkan diri untuk bisa melayani Farel yang sudah tidak sabar ingin segera memangsa dirinya. Setelah selesai mengambil semua bagasi, Aida dan Farel langsung keluar mencari supir yang akan menjemput mereka. Tidak butuh waktu lama nampaklah sosok lelaki muda yang tidak jauh tampan dari Farel sedang bersorak memanggil nama Farel. Dengan ragu Farel menghampiri lelaki tersebut untuk memastikan jika memang benar-benar dirinya lah yang dimaksud lelaki itu. "Selamat sore, beli saya Farel Purmono. Apa saya yang Anda maksud?" tanya Farel untuk memastikan kembali. "Selamat sore Pak Farel, Bu Aida, selamat datang di Bali. Perkenalkan, nama saya Aditya, Bapak Ibu bisa panggil saya Adit. Selama di sini saya yang akan menjadi guide buat Pak Farel dan Bu Aida, dan saya harap Bapak Ibu bisa menikmati dan bersenang-senang selama di sini," ucap Adit memperkenalkan diri dan memberi sambutan sederhana kepada Farel dan Aida. Setelah semua selesai, Adit pun membawa Aida dan Farel untuk ke pulau yang sudah mereka sewa. Aida begitu takjub melihat pemandangan yang indah dan sudah diatur berbaur bulan madu untuk mereka. Tentu saja ini semua ulah Fahri yang membuat semua orang tahu tujuan mereka. "Gimana sayang? Apa kamu suka tempat dan pemandangannya?" tanya Farel yang ingin mengetahui perasaan istrinya itu. Meski tanpa berkata pun Aida sudah menunjukkan rasa bahagianya lewat senyum indah di bibirnya. "Aida suka banget sayang. Makasih ya udah siapin ini semua. Aida sangat mencintai Mas," ucap Aida dengan penuh rasa bahagia sambil memeluk erat tubuh Farel. Dengan senang hati Farel pun membalas pelukan istri tercintanya itu sambil mencium lembut kening Aida. Setelah merasa cukup puas melihat keindahan pantai, kini Bayu membawa Aida dan Farel ke villa tempat mereka menginap. Lagi-lagi Aida merasa takjub melihat seluruh ruangan ditaburi dengan bunga. "Saya tinggal dulu ya Pak, kalau ada apa-apa Bapak bisa panggil saya. Semua kebutuhan Bapak dan Ibu sudah disiapkan dan saya harap Bapak dan Ibu bisa menikmati pelayanan kami," ucap Adit sopan dan bergegas meninggalkan Aida dan Farel. "Kamarnya juga cantik sayang. Aida suka," ucap Aida sambil duduk di sofa kamar pengantinnya. Farel pun menghampiri Aida yang tampak sedang menyandarkan tubuh seksinya ke sofa. "Kamu capek ya sayang?" tanya Farel lembut sambil mengelus rambut Aida. "Gak terlalu kok sayang. Apa Mas mau ngelakuin sekarang?" tanya Aida yang ingin menggoda Farel. "Masih bersedia saja sayang. Apa kamu sudah siap?" jawab Farel semangat sambil memeluk erat tubuh Aida. "Kita sudah di sini, semua sudah Mas siapin, jadi kapanpun Aida sudah siap," balas Aida menantang Farel. Namun Farel tentu mengerti dengan kondisi Aida. Ia bisa merasakan perasaan lelah yang dirasakan istrinya itu. Ia tidak hanya memikirkan kesenangan diri sendiri, kebahagiaan Aida merupakan hal utama untuk dirinya. "Bagaimana kalau kita menikmati pantainya dulu sayang? Mumpung cuacanya bagus dan menurut Mas sore-sore begini paling cocok untuk bermain di pantai," ucap Farel yang ingin mengajak Aida untuk bersantai terlebih dahulu. Dengan senang hati Aida pun menyetujui ajakan suaminya dan langsung segera untuk mengganti pakaian pantai mereka. Aida dan Farel benar-benar terlihat pasangan yang sangat serasi. Tanpa kebahagiaan yang terpancar dari wajah mereka, sungguh Aida benar-benar menikmati kebersamaan dengan Farel dan membuatnya semakin menyayangi dan mencintai suaminya itu. Hari sudah mulai gelap, sudah cukup rasanya Aida bermain dan menikmati pemandangan di sana.
dan mereka memutuskan untuk pulang ke villa dan melakukan makan malam. Aditya dan semua pelayan dari resort tersebut sudah menyiapkan tempat makan yang indah dan romantis. Aida benar-benar merasa keinginannya sudah terpenuhi, tinggal ia menyiapkan diri untuk bisa melayani suami kesayangannya. Setelah selesai makan malam romantis di pantai, Farel pun mempersembahkan sebuah lagu romantis untuk Aida. Semua memang benar-benar disiapkan sempurna oleh Fahri, membuat Aida benar-benar merasa wanita yang paling beruntung bisa mendapatkan Farel yang terlihat cuek tapi aslinya penyayang dan sangat romantis. Farel pun menghampiri Ben yang sudah menemani makan malam romantis mereka. Mohon perhatian semua, sekali lagi perkenalkan, nama saya Farel dan wanita cantik yang duduk di hadapan saya bernama Aida. Dia adalah satu-satunya wanita yang ada dalam hidup saya, dan dia merupakan istri yang sangat sempurna di mata saya. Jujur saya sangat mencintai dia dan sangat takut kehilangan dia. Sayang, ini semua Mas persiapkan hanya untuk dirimu. Mas harap engkau akan selalu bahagia selama hidup bersama Mas. Tiada cinta yang lain lagi selain cinta dari dirimu. Mas mau ucapin terima kasih banyak sudah mau menerima Mas dengan ikhlas. Izinkan Mas untuk menjadi suami yang bertanggung jawab yang akan selalu membahagiakan dirimu serta menjadi ayah yang bertanggung jawab untuk anak-anak kita. Mungkin Mas belum jadi laki-laki sempurna atau menjadi suami yang layak untuk dirimu. Namun Mas berjanji Mas akan lakukan yang terbaik agar bisa membuat kamu selalu bahagia hidup bersama Mas, ucap Farel dengan tulus. Membuat Aida berlinang air mata merasa bahagia. Ia tidak menyangka Farel akan memperlakukan dirinya bak seperti seorang putri raja, yang membanggakan dirinya di depan banyak orang. Sungguh ia tidak meminta apa-apa lagi dengan Farel. Dengan perlakuan Farel yang membanggakannya sudah cukup rasanya untuk ia bersyukur. Semua pelayan yang melayani mereka bertepuk dan bersorak mendukung Farel dan benar-benar membuat pelayan wanita yang masih muda di sana benar-benar merasa iri dengan Aida, dan berharap mereka bisa mendapatkan laki-laki romantis seperti Farel. Farel pun menghampiri Aida dan berlutut di kaki istri tercintanya itu sambil memegang lembut tangan Aida serta berkata, Mas sangat mencintai kamu sayang, jangan pernah mencoba untuk berpaling dan berniat untuk ninggalin Mas karena Mas gak akan sanggup untuk kehilangan kamu dan hidup tanpa kamu. Ucapan Farel benar-benar membuat Aida semakin berkaca-kaca. Ia masih tidak menyangka akan mendapat perlakuan yang sangat romantis dari Farel. Dengan rasa bahagia Aida pun membantu Farel untuk berdiri dan langsung memeluk erat tubuh Farel. Setelah itu Aida mengambil mic yang ada di tangan Farel serta berkata, awalnya Aida berpikir hidup Aida akan membosankan setelah menikah dengan Mas. Namun dari hari ke hari membuat Aida semakin sadar, betapa beruntungnya Aida memiliki suami seperti Mas. Dan sampai kapanpun Aida akan selalu menjadi istri Mas, yang selalu mencintai dan menyayangi Mas. Jangankan untuk meninggalkan, berpikir untuk meninggalkan Mas saja Aida tidak sanggup, dan bukan hanya Mas yang tidak bisa hidup tanpa Aida. Aida juga merasa hal yang sama, sedetik pun Mas jauh dari Aida sudah membuat Aida sangat rindu. Dan Aida juga sangat mencintai Mas, ucap Aida membuat semua pelayan yang di sana kembali bertepuk tangan dan bersorak meriah. Seakan semua bisa merasakan kebahagiaan Aida dan Farel dan membuat pelayan laki-laki yang juga tidak jauh tampan dengan Farel juga merasa iri bisa mendapatkan wanita cantik dan seksi seperti Aida. Kamu beneran udah siap, kan, sayang? Tanya Farel kembali. Iya sayang, tolong berikan Irene nafkah batin, jawab Irene, sehingga membuat hasrat Farel semakin bergejolak. Farel pun langsung mendaratkan bibirnya ke bibir Irene, kemudian langsung disambut Irene. Mereka saling asteris satu sama lain, dan saling bertukar air liur. Intinya Farel benar-benar merasa puas karena senjatanya berhasil menerobos gawangnya. Akhirnya ia bisa merasakan surga dunia dari Irene. Ditambah Irene juga masih perawan, membuat Farel semakin mencintai Irene. Terima kasih, sayang, kamu sudah memberikan harta yang paling berharga untuk Mas, ucap Farel.
yang sudah terbaring lelah di samping Irene. Iya Mas, Irene juga berterima kasih. Mas sudah sabar menunggu dan sudah memberikan nafkah lahir batin untuk Irene, jawab Irene dengan suara menahan sakit. Farel menyadari ada yang aneh dengan istri tercintanya itu. Ia segera bangkit dan memeriksa keadaan mahkota Irene. Benar saja, akibat permainannya, menyebabkan mahkota Irene terlihat merah dan bengkak. Mas minta maaf sayang, gara-gara Mas, kamu harus menahan sakit seperti ini, ucap Farel merasa bersalah. Tidak apa-apa Mas, sakitnya cuman perih biasa kok, gak usah khawatir begitu, jawab Irene lembut. Irene tidak ingin membuat Farel merasa bersalah. Ya sudah, kita bersihin dulu ya, nanti biar Mas cariin obatnya. Mas gak tega lihat begini, sambung Farel. Iya Mas, sahut Irene. Setelah itu, Farel pun mengangkat tubuh Irene ke kamar mandi. Dengan lembut, Farel pun memasukkan tubuh Irene ke batub yang sudah dipenuhi dengan air. Airnya masih dihiasi bunga mawar yang segar. Farel benar-benar memanjakan Irene. Ia tidak membiarkan Irene melakukan apa-apa untuk tubuhnya. Dengan perasaan cinta, Farel pun mulai menggosok seluruh badan Irene, sehingga membuat Irene merasa sensasi yang luar biasa. Mas sangat mencintai kamu sayang, bisik Farel, membuat Irene benar-benar merasa melayang. Perlahan-lahan, Farel pun mulai membersihkan mahkota Irene yang sudah terlihat bengkak itu, sehingga membuatnya merasa gemes sendiri dan ingin menerkam kembali surga dunianya itu. Namun niatnya Farel ulur kembali, ia tidak tega jika harus melukai Irene hanya karena sebatas nafsunya saja. Setelah mereka selesai mandi, Farel kembali mengangkat tubuh Aida ke kamar. Perlakuan Farel benar-benar membuat Irene semakin jatuh cinta dengan suaminya itu. Kamu di sini dulu ya sayang, Mas pergi cari obat dulu. Mas gak tega lihat kamu nahan sakit begitu, ucap Farel ketika sudah selesai memakai baju santainya. Jangan tinggalin Irene sayang, Irene takut sendiri di sini, rengek Irene manja. Sejak Farel berhasil merebut mahkotanya, membuatnya bersikap semakin manja kepada Farel. Mas gak lama kok sayang, kamu sabar nungguin Mas ya. Ini kan demi kamu juga, ucap Farel dengan lembut dan akhirnya Aida pun hanya bisa menyetujui perintah suaminya itu. Farel pun keluar kamar mencari pelayan villa yang sudah ia sewa itu. Tidak menunggu lama, ia pun melihat Aditya yang sedang duduk santai sambil menatap indahnya pemandangan pantai di malam hari. Permisi Mas Adit, malam-malam begini saya menyusahkan Mas Adit, ucap Farel merasa sungkan. Mesti itu sudah kewajiban Adit untuk melayani dirinya. Gak usah merasa sungkan Pak Farel, justru saya senang, jika Bapak membutuhkan tenaga saya. Kalau boleh tahu, ada masalah apa Pak, hingga Bapak harus repot-repot keluar mencari saya, padahal Bapak bisa tinggal telepon dari kamar, biar saya yang datang menjumpai Bapak, jawab Adit merasa sungkan. Ia takut membuat Farel kecewa atas pelayanannya. Begini Mas, kira-kira di sini ada menyediakan toko obat atau sejenisnya, gak? Tanya Farel malu-malu, membuat Adit bisa mengerti apa maksud Farel tersebut. Tentu saja ini bukan hal pertama untuk Adit, melayani sepasang suami istri yang sedang bulan madu, jadi ia akan tahu apa yang akan dibutuhkan atau yang sedang dicari para tamunya tersebut. Oh, saya bisa mengerti maksud Bapak, Pak Farel gak usah malu-malu. Tugas saya di sini melayani semua kebutuhan Bapak, jadi apapun yang Bapak butuhkan tinggal bilang ke saya, sahut Adit semangat, membuat Farel bisa percaya kepadanya. Syukurlah Mas Adit bisa mengerti apa maksud saya jadi merasa lega. Kira-kira di mana saya bisa beli obatnya Mas? Saya gak tega lihat istri saya kesakitan, sambung Farel kembali tanpa merasa ragu. Mari ikut saya Pak. Tempatnya tidak jauh dari sini. Ini merupakan salah satu pelayanan dari kami, menyediakan klinik serta dokter yang ahli untuk bertugas membantu para tamu yang berkunjung jika mengalami kesusahan, kata Aditya menjelaskan.
sehingga membuat Farel merasa semakin lega. Tidak sia-sia ia mengeluarkan uang ratusan juta untuk menyewa pulau tersebut. Setelah mendapat obat untuk Aida, Farel pun cepat-cepat kembali ke kamar. Ia tidak tega membiarkan Aida sendiri lama-lama. Setibanya di kamar, Farel melihat Aida yang sudah tertidur dengan pulas hanya dengan memakai handuk, sehingga membuatnya merasa gemes dengan istri cantiknya itu. Pelan-pelan Farel menghampiri Aida, ia tidak ingin mengganggu tidur nyenyak istri cantiknya itu. Farel membuka handuk yang masih melekat di tubuh Aida, sehingga membuatnya kembali terpana dengan keindahan tubuh Aida. Kali ini ia tidak dapat menahan gejolak yang membara dari dalam dirinya. Ia pun mulai menjalankan aksinya di tubuh Aida, sehingga membuat Aida harus terbangun dari tidurnya. "Sayang," rengek Aida saat melihat Farel sudah berada di atas tubuhnya. "Maafin Mas ya sayang, Mas benar-benar gak bisa menahan hasrat, Mas," ucap Farel yang sudah dikuasai oleh. Aida pun tersenyum melihat suami nakalnya itu. Dengan senang hati, Aida pun membiarkan Farel memangsa dirinya. Pelan-pelan, Farel mulai meraba-raba tubuh Aida. Ia mulai mengecup area leher hingga ke bagian dada Irene, dan juga Farel mulai memainkan payudara Aida dengan mengecupnya. Irene benar-benar merasa melayang. Rasa nikmatnya melebihi saat pertama Farel melakukannya. Irene pun mulai meraba-raba kepala Farel, membuat hasrat Farel semakin bergejolak. Setelah merasa puas, Farel pun mengambil air hangat untuk membersihkan mahkota Irene. Dengan hati-hati ia mengoleskan salep yang diberikan dokter itu kepadanya. Perlakuan Farel membuat Irene merasa sedikit nyaman dan memilih untuk kembali melanjutkan tidurnya yang terganggu oleh Farel. Setelah semua selesai, Farel pun menyusul Irene untuk istirahat. Ia juga sudah benar-benar merasa lelah. Sebelum ia memejamkan mata, tidak lupa Farel mengecup kening dan bibir Aida. Ia benar-benar sangat merasa bahagia. Ia mendapatkan kebahagiaan yang selama ini belum pernah ia dapatkan. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi, silau matahari membuat Irene terbangun dari tidur nyenyaknya. Irene sungguh merasa bahagia saat membuka mata. Ia melihat wajah tampan Farel tepat di hadapannya. Tanpa menunggu aba-aba, Irene pun langsung mencium lembut bibir suami tampannya itu. Aida langsung beranjak dari tempat tidur lalu bergegas mandi. Ia tidak ingin mengganggu tidur Farel yang masih tidur dengan nyenyak. Setelah semua selesai, Aida pun ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Irene sengaja untuk tidak membiarkan para pelayan menyediakan sarapan mereka. Yang penting semua bahan makanan sudah tersedia, sisanya biar ia yang urus sendiri. Ketika sedang asik menyiapkan makanan, Farel yang terbangun dari tidurnya merasa bingung melihat Aida yang sudah tidak ada di sisinya. Ia pun bisa menebak kemana ia harus mencari istri cantiknya itu. Tanpa membersihkan diri, Farel pun langsung menyusul Aida ke dapur. Entah mengapa ia sudah sangat merindukan Aida dan ingin cepat-cepat memeluk wanita tercintanya itu. "Selamat pagi sayang," ucap Farel sambil memeluk tubuh Aida dari belakang. "Pagi juga sayang, kok udah bangun? Sana lanjut tidur dulu, nanti kalau udah siap Aida bangunin," ucap Aida sambil asik mengaduk sayur kesukaan Farel yang sudah hampir masak. "Mas kangen sayang, biarin Mas nemanin kamu masak di sini," ucap Farel manja sambil mempererat pelukannya di tubuh Aida. "Kalau Mas peluk Aida begini, gimana Aida bisa masak sayang?" ucap Aida sambil berusaha melepaskan pelukan Farel. Namun aksinya pun kalah cepat. Dengan ligat Farel mematikan kompor gas yang menyala lalu menggendong tubuh Aida kembali ke kamar. "Aida mau dibawa kemana sayang?" tanya Aida manja tanpa adanya bentuk penolakan. "Nanti kamu juga akan tahu sayang," jawab Farel sambil mengecup manja kening Aida. Farel pun langsung membaringkan tubuh Aida di ranjang yang sudah terlihat berantakan. Tanpa meminta persetujuan Farel pun kembali memangsa tubuh Aida. Tanpa penolakan Aida pun sangat menikmati serangan Farel membuat Farel semakin bersemangat untuk menafkahi istrinya itu.
Setelah merasa terpenuhi, Aida dan Farel pun memutuskan untuk mandi bersama. Mereka sungguh sangat merasa bahagia, bagai dunia hanya milik berdua membuat ingin lama-lama untuk tinggal di sana.